Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan, terutama pada pagi menjelang siang ini. Kita berdoa kepada Allah semoga kita mendapatkan ilman nafi'an wa amalan salihan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad innaka Hamidum Majid. Ya. Kita akan bicara tentang hati yang mati ya. Sebelumnya itu kita bahas tentang hati yang sakit ya, penyakit hati. Penyakit hati itu ada yang kaitannya dengan haknya Allah, ada yang kaitannya dengan hak manusia. Masih ada catatannya enggak? Ada? Ya, apa aja hak terhadap Allah apa aja? Terus hubbul ma'asi ya. Hubbul ma'asi itu apa? Hubbul ma'asi? Cinta maksiat. Kalau bermaksiat aja ya manusia pasti punya maksiat ya. Kalau cinta maksiat itu penyakit hati. Iya. Jadi ya udah hatinya itu terikat dengan apa? Kemaksiatan. Jadi sampai senang sama maksiat itu. Naudzubillah. Kalau hak manusia, hak terhadap manusia, ghil ya. Dongkol, terus hasad ya, dengki, terus udon, terus dolim, terus sombong, terus riya, terus habis itu sum'ah. Dolim terbagi jadi berapa? Dolim terbagi jadi 3. Apa aja? Lisan, jasad, harta. Benar. Yang catatannya nggak lengkap harus nyontek nih. Harus nyontek sama yang catatannya lengkap nih. Ya. Mungkin saja saya nggak nulis. Mungkin saja saya
nulis. Tapi ketika bisa penjelasan, saya ngomong, tulis, gitu, ya. Jadi nggak harus. Tapi kalau gini, ibu-ibu bilang, "Stat, tulis stat," gitu. Gak apa-apa. Nanti saya, nanti saya bakal tulis, ya. Nanti saya bakal tulis. Oke, baik. Kita sekarang bahas. Jadi susah mungkin tulis apa yang saya tulis sekaligus apa yang saya ucapkan, ya. Nanti kecepatan ngomong, ulangi taat. Tuh. Apa-apa. Jadi oke, sekarang kita bahas hati yang mati. Jadi hati yang mati, hati yang mati. Tulisan kurang gede, bilang gedein tat. Iya. Qalbul mayyit, qalbul mayyit. Ya. Kalau hati yang sakit disebutnya qalbul maril. Kalau hati yang mati qalbul mayyit, ya. Nah, bagaimana Al-Qur'an membahasakan hati yang mati itu? Ya. Bagaimana Al-Qur'an membahasakan hati yang mati? Pertama, ini bahasa Al-Qur'an, ya, bahasa Al-Qur'an. Oke. Pertama, sumun bukmun umyun. Apa itu sumun? Apa itu sumun? Tuli, benar. Sumun. Bukmun, apa itu bukmun? Bisu, benar. Umyun, buta. Berarti kalau ada kata tuli, bisu, buta, artinya hatinya mati, ya. Artinya itu hatinya apa? Mati. Oke. Al-Baqarah ayatnya berapa? 17 ya? 18. Masya Allah. Tuli, bisu, buta. Al-Baqarah ayat 18. Oke, barakallahu fikum. Oke. Lanjut. Assalamualaikum. Wah, baru datang nih. Wah, waalaikumsalam. Hah? Iya, masya Allah. Jadi yang kok pengen dikenal itu, ya, paling pinter sama paling jengkelin. Allah. Oke. Jadi sumun bukmun umyun. Jadi kalau dalam bahasa yang lain, ya, innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Sesungguhnya bukan mata yang buta tapi hati yang buta. Jadi kalau dikatakan tuli bisu buta itu ya sebenarnya bukan tuli kupingnya, telinganya, bukan bisu mulutnya, bukan buta mata ya, tapi hatinya. Jadi tidak berfungsi sebagai apa? Benar, tidak berfungsi. Tidak berfungsi untuk apa? Ya. Tidak berfungsi untuk menerima kebenaran. Bukan menerima nasihat, bukan. Menerima kebenaran.
Kok cuma dengerin nasihat doang nggak diterima nggak? Ngapain? Ya. Nah ini menerima kebenaran. Dengar nggak nasihat? Dengar. Terima nggak? Enggak. Ya, enggak. Melihat enggak? Bisa bicara nggak sama orang soleh? Bisa, cuman nggak bisa nerima. Oke. Baik, kemudian berikutnya adalah keras hati. Ya, keras hati itu bahasa Arabnya itu banyak ya. Qaswah, ya, qaswah, qasad, ya. Al-Baqarah, ayatnya berapa ya? Ayatnya 74. Ya. Summa qasat qulubukum, lalu mengeraslah hati kalian, maksudnya hatinya orang-orang Bani Israel, mim ba'di dzalik, setelah itu semua. Fahiyya kal hijarah. Ya. Dan hati kamu itu seperti batu. Au asyaddu qaswah, bahkan lebih keras daripada batu. Gini. Nah, gini. Kalau besi, kita lihat besi. Ya. Besi itu keras enggak? Keras ya? Ya, keras. Tapi besi itu bisa nggak dilelehkan pakai api? Bisa. Bisa ya? Tembaga bisa. Tapi batu itu kalau diapiin nggak bisa. Jadi Allah menggambarkannya dengan batu, bukan dengan besi. Menggambarkannya dengan batu, bukan dengan besi. Karena kalau besi masih bisa meleleh. Tapi ini ternyata lebih buruk lagi daripada besi. Lebih keras lagi daripada besi. Itu dengan batu, nggak bisa meleleh. Bahkan Bani Israel itu udah lihat mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam banyak banget. Bukan hanya mendengar sabdanya Nabi Musa, lihat langsung mukjizat. Pertanyaan, ibu-ibu pernah melihat mukjizatnya Nabi? Kita punya iman meskipun belum pernah lihat secara langsung. Ya kan? Dulu orang kafir pada zaman Nabi lihat bulan terbelah jadi dua. Mujizat. Kita belum pernah lihat. Para sahabat ngelihat mujizatnya Rasulullah dari sela-sela air, sehari jemari ada air. Belum yang lain. Rasulullah sholat. Tadi siapa yang mengucapkan ini? Rasulullah tahu. Siapa yang ngerukuk sebelum sampai sholat? Karena Rasulullah bisa melihat depan, bisa melihat belakang. Jumlah mukjizat Rasulullah ada berapa? Lebih dari 1000. Kata Ibnu Taimiyah. Lebih dari 1000. Itu. Cobain, depan belakang. Kita nggak pernah melihat itu semua, tapi kita punya iman. Artinya Allah jadikan hati kita ini hati yang bersih. Amin ya rabbal alamin. Kenapa? Kita terima. Jadi apa yang dikatakan Quran, semua kita terima. Mau masuk akal nggak masuk akal kita terima. Ada yang bilang sama saya, Ustaz, saya nggak percaya dengan Isra Mi'raj. Bilang gitu, saya nggak percaya dengan Isra Mi'raj karena nggak masuk akal. Loh,
Islam itu ada domain iman, ada domain akal. Ya. Jadi wilayahnya itu bukan wilayah akal, tapi wilayah iman. Loh kok nggak percaya Isra Mi'raj? Kafir. Kafir. Kalau nggak percaya Isra Mi'raj berarti nggak percaya sholat. Ya nggak? Percaya. Terus dia bilang gini, Allah juga di mana-mana, Ustaz. Terus kalau Allah di mana-mana, bagaimana Bapak memahami Ar-Rahman 'alal arsyis istawa? Allah itu bersemayam di atas arsy. Bagaimana memahaminya? Loh kok beda? Bukan beda ayatnya, bukan kontradiksi. Bapak yang nggak paham itu, gitu. Saya juga nggak mau sholat, Ustaz. Nggak mau sholat ternyata. Oh pantas. Ya. Isra Mi'raj saja nggak di. Naudzubillah min dzalik. Ternyata masih ada orang sesat kayak gitu. Dan orangnya masih hidup lagi. Ya. Ya, subhanallah bihamdi. Kenapa kok bisa sesat gitu? Hah? Ya soalnya nggak ngaji ke sini. Nggak aja kan? Iya, barakallahu. Jadi thumma qasat qulubukum min ba'di dzalik fahiya hijarati aw ashaddu qaswah wa inna minal hijarati lam yatafajjaru minhul anhar. Padahal batu aja itu ada yang ya bisa keluar air. Maksudnya itu masih bisa, retak itu masih bisa. Ya, masih bisa. Berarti hati orang-orang kafir itu melebihi batu. Naudzubillah min dzalik. Oke. Ini saya hapus dulu ya. Ini bahasa yang kedua. Bahasa yang ketiga. Fatubi'a, tertutup. Tertutup. Nah, tertutup itu buka surat Al-Munafikun. Al-Munafikun ayat 3. Ya. Al-Munafikun ayat 3. Tadi yang qaswah tadi tambahannya. Surat Az-Zumar ada 22 ditambahin. Yang qaswah yang nomor 2. Az-Zumar 22. Afaman syarahallahu, sebelum kita ke Al-Munafikun ayat 3, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam, apakah sama ya orang yang Allah lapangkan dadanya lil Islam untuk masuk Islam, fahuwa ala nurim mir rabbih, maka dia berada di atas cahaya dari Rabb-nya. Fawailul lil qasiyati, qasiyah ini kata lain dari qaswah ya, ada derivasinya. Fawailun, maka celakalah. Sebagian ulama ahli tafsir menafsirkan wailun itu artinya wadin fi jahannam. Apa itu wadin fi jahannam? Satu lembah di neraka. Kata wailun banyak enggak? Banyak. Wailul lil mukadzibin, wailul lil mutaffifin, wailul lil musallin. Ya, wailun itu banyak. Artinya wailun apa tadi? Tafsir dari wailun apa? Celaka. Tapi ahli tafsir yang lain menafsirkan apa?
Ya, nggak perhatiin sih. Wadin fi jahannam. Lembah di neraka. Lembah di neraka jahanam. Jadi di neraka jahanam itu ada satu lembah sendiri, lembah khusus, ya, yang disebut dengan wailun. Disebut dengan apa? Wailun. Nah, di antara wailun ini untuk siapa? Lil qasiyati qulubuhum. Untuk orang-orang yang keras hatinya. Tuh. Orang kalau keras hatinya, susah dinasihati, susah menerima kebenaran, ya, lembah neraka, ya. Min dzikrillah, untuk ingat Allah, ya. Ulaika fi dhalalim mubin. Mereka dalam kesesatan yang nyata. Jadi orang sesat itu, ya, hatinya keras. Nauzubillah min dzalik, ya. Oke, tertutup surat Al-Munafiqun ayat 3. Dzalika bi annahum amanu summa kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Hal itu karena mereka beriman lalu kufur. Inilah ini sudah kufrun nifaq. Kufur kufrun nifaq. Nifaq kemunafikan. Jadi kufurnya gara-gara kemunafikan. Ya. Fatubi'a ala qulubihim. Kok kufur nikmat beda lagi. Apa itu kufur nikmat? Apa itu kufur nikmat? Jadi kufur nikmat itu 3 hal. Ya, tidak meyakini nikmat dari Allah pertama, tidak mau mengucapkan alhamdulillah, tidak mau menggunakan nikmat Allah untuk kebaikan. Itu namanya kufur nikmat. Kufur nikmat itu 3. Ya. Wah, ini nggak saya tulis ini, tapi tulis cepat aja ya. Apa namanya ini? Cuplikan. Cuplikan. Ya. Kufur nikmat ada 3. Pertama, tidak meyakini nikmat dari Allah. Hah? Tidak meyakini nikmat dari Allah. Ada. Kedua, tidak mau mengucapkan alhamdulillah. Tiga, ya, tidak menggunakan nikmat untuk ketaatan. Kok nggak untuk ketaatan, untuk apa? Untuk maksiat. Ya, itu kufur nikmat itu ketaatan. Ulangi Pak. Siap. Ya. Allah Akbar. Oh, saya penyabar. Iya, so. Oke, lanjut ya. Jadi namanya kufur nifak di sini ya, di ayat 3 ini. Al-Munafiqun ayat 3 ini apa? Kufur nih nifak. Karena begini, hati yang mati itu kaitannya dengan kekufuran. Nanti saya jelasin habis ini. Ya. Barakallahu. Jadi kalau ada kata hati tertutup, berarti itu masih hati yang mati, ya. Berarti masih ada hati yang mati. Nauzubillah min dzalik. Tambahin ayat 16.
Tadi yang kosat ya, koswah sama kosat tadi tambahin lagi deh. Surat Al-Hadid ayat 16. Jadi 3 dong. Ya 3. Memang banyak banget yang kosat banyak. Dan ini surat Al-Hadid ayat 16 ini penting soalnya. Alam ya'ni lil ladina amanu, apakah belum datang waktu bagi orang-orang yang beriman antah sya'a, ya, untuk tunduk qulubuhum, hati mereka, lidzikrillah, mengingat Allah. Ya. Jadi kalau orang itu kok sudah tertutup hatinya, sudah keras hatinya, gitu, sudah buta hatinya, yang seperti itu, ya, nggak bisa ingat Allah, nggak bisa. Nanti yang disembah adalah hawa nafsunya, Wa ma nazala minal haq, dan apa yang turun berupa kebenaran. Wala yakunu, dan jangan sampai orang beriman itu seperti siapa? Kalladzina utul kitab min qabl, sebagaimana orang-orang yang diberi kitab sebelumnya, maksudnya seperti Yahudi Nasrani, ya. Fata'ala alaihimul amadu, terus berlalu masa yang panjang atas mereka, faqasat qulubuhum, hatinya keras. Wa katsirum minhum fasiqun, kebanyakan mereka itu fasik. Saya mau tanya, apa itu fasik? Nah, banyak yang nggak tahu. Ya. Banyak yang nggak tahu. Fasik aja. Fasik itu adalah, ya, al-khuruju an ta'atillah. Ya, keluar dari ketaatan kepada Allah. Maksudnya apa? Tidak mau mengerjakan perintah Allah. Itu namanya apa? Fasik. Tidak mau. Kalau ingkar nanti udah kufur. Enggak. Jadi kalau fasik itu, kalau sampai ingkar itu namanya kafirin. Tapi kalau enggak mau mengerjakan perintah Allah, namanya fasikin. Kalau sekarang ada orang-orang fasik, dia kepercaya adanya Allah, percaya, tapi nggak mau. Contoh, saya kasih contoh. Yang pertama kali disebut fasik siapa? Iblis. Ya. Fafasaqa an amri rabbi. Ya. Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Dalam surat Al-Kahfi itu yang biasa kita baca ini. Jadi iblis itu dari golongan jin, fafasaqa, dia berbuat fasik an amri rabbi, dari perintah Rabbnya. Jadi tidak mau mengerjakan perintah, itu namanya fasik. Kalau melanggar larangan Allah namanya maksiat. Kalau ingkar namanya kafir. Ya, bertindak sewenang-wenang namanya dolim. Itu. Jadi fasik itu gitu. Kalau orang nggak mau sholat disebutnya apa berarti? Fasik. Nggak mau sholat fasik karena nggak mau mengerjakan perintah Allah. Kalau minum khamar disebut maksiat. Paham ya? Karena minum khamar itu kan larangan kan? Kalau nggak mau bayar zakat fitrah berarti fasik. Ya. Ya. Gitu. Fasik. kok. Fasik banget loh, fasik. Iya. Barakallahu. Jadi ternyata apa? Hatinya mati dan dia fasik. Wah, ini bahaya ini. Nah, ini juga sebenarnya begini. Hati yang mati itu
jangankan berbuat maksiat, ya, jangankan fasik, gitu. Bahkan dia sudah apa? Ingkar. Ingkar itu yang paling berat. Ingkar itu yang paling berat sebenarnya. Gitu. Iblis itu nggak sampai ingkar. Iblis itu masih percaya nggak Allah sebagai Rabbnya? Masih. Apa dalilnya? Qala Rabbi andirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Rabbku, Rabbi, wahai Rabbku, andirni, berilah aku tangguh ila yaumi yub'atsun, hingga hari kiamat. Jadi iblis masih minta sama Allah, berarti, dan masih ngaku sebagai Rabbnya, Rabbi. Kok ada orang yang nggak percaya dengan Allah, nggak percaya dengan Rabbnya? Iblis aja masih percaya dengan Rabbnya. Memang ada orang yang lebih buruk daripada iblis. Lebih buruk daripada iblis. Iblis itu fasik, tapi masih ngakui Allah sebagai Rabbnya. Kok ada orang yang manusia loh, anaknya Adam, tidak ngakui Rabbnya. Subhanallah. Maka dari itu, jika kita melihat, coba ini penting. Nabi Adam pernah dijanah, benar? Oke, pertanyaannya, dulu Nabi Adam dijanah apa? Dulu Nabi Adam kan dijanah kan? Sepakat ya? Janahnya janah apa? Bukan. Janah apa? Namanya Jannatul Ma'wa. Ya? Jannatul Ma'wa. Gitu. Jannatul Ma'wa. Jadi iblis, ya, iblis dulu hambanya Allah, taat sama Allah. Adam juga taat sama Allah, sama-sama di jannah, tapi sama-sama berbuat salah, Salahnya iblis tidak mau sujud, tidak mau mengerjakan perintah Allah, maka fasik. Sudah paham ya? Tadi sudah kita bahas. Berarti dia fasik. Nabi Adam, ya, melanggar larangan, ya, la taqrabah hadhihi syajar, jangan deketi. Larangan berarti Nabi Adam fasik atau bukan? Maksiat. Oh, pinter nih. Iya. Satu produk. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Subhanallah. Oh iya, benar. Kok sampai salah kebangetan ya kan? Berarti sama-sama salah, tapi salahnya berbeda. Yang satu fasik, yang satu maksiat. Oke. Nabi Adam turun ke bumi, iblis juga turun ke bumi. Nabi Adam balik lagi ke surga, entar. Oke. Iblis baliknya ke neraka. Di sini para ulama mengatakan maksiat itu lebih ringan daripada kefasikan. Paham ya? Jadi orang kok nggak sholat, tadi apa?
Nggak zakat, fasik. Tapi kalau minum khamar, berzina, maksiat, dan seterusnya. Jadi orang-orang fasik tadi, orang yang nggak sholat itu, orang nggak zakat, orang nggak puasa, itu dosanya lebih gede daripada yang minum khamar, daripada yang berzina, daripada yang lain. Itu para ulama sepakat itu. Tapi kok di dunia ada yang minum khamar, wah minum khamar, tapi kok nggak sholat, hak asasi manusia, kebuki sama malaikat. Ya, barakallahu. Ini tertutup ya. Ini di antara cara Al-Quran membahasakan hati yang mati, ya. Cara membahasakan hati yang mati itu dengan cara, ya tadi itu buta atau tertutup atau apa nih tadi keras, ya. Oke, kita lanjut. Oke, jadi hati, kalau hati yang mati tadi yang dibahasakan Al-Quran dengan tertutup, yang keras, yang apa tadi, itu saya petakan dulu supaya. Jadi hati yang hai, hati yang hidup, ya, al-hai, al-qalbul hai. Hati yang hidup itu mukmin, hatinya orang mukmin. Ini yang keempat apa? Enggak. Subbab berikutnya. Ya. Terus hati yang sakit, al-maril. Maril. Nah, hati yang sakit ini ahli maksiat, ya. Oke. Hati ahli maksiat, kemudian termasuk munafik, tapi munafik akhlak. Ya. Karena munafik itu ada munafik akidah, ada munafik akhlak. Ya, ini munafik tapi munafik akhlak, ya. Munafik akhlak. Tahu munafik akhlak nggak? Apa itu munafik akhlak? Apa itu munafik tapi munafiknya hanya sebatas akhlaknya saja yang munafik. Tandanya apa tandanya? Tanda munafik akhlak. Yang itu loh, siapa berbicara? Jika berbicara dusta. Jika janji enggak. Jika dipercaya khianat. Jika berdebat ada hadis lain ini. Jika berdebat, ya, dia bertindak culas. Jadi berdebat culas itu gini. Contoh nih, kok lagi berantem, ya, berantemnya itu jahat. Kok debat itu licik, ya. Contoh, ini debat. Alah, kamu ngapain bahas-bahas begini? Padahal kamu kan begini. Nah, contoh, ya. Kamu loh orangnya begini. Jadi nyerang personal. Kalau nyerang personal itu tanda munafik akhlak. Ya. Jadi kalau ada yang debatnya udah nggak sehat. Ya, yang pertama kali memulai debat nggak sehat itu munafik. Itu tanda munafik akhlak. Ya.
dusta, ingkar janji, khianat, culas. Tuh. Barakallahu fikum. Ini hati yang sakit. Oke. Dusta, khianat, ingkar janji, culas dalam berdebat. Terus hati yang mati. Nah, hati yang mati yang kita bahas ini. Yang pertama hati apa? Hati mukmin. Oh, hati hidup. Yang hidup. Maaf. Kok hati-hati? Hati hidup. Kok hati-hati? Emang mau Surabaya hati-hati? Al-Hayy. Mati baru al-Mayyit. Nah, hati yang mati ini hati yang berkaitan dengan mereka yang kufur. Oke. Mereka yang kufur. Nah, kalau hati yang hidup, ya, hati orang beriman, bukan berarti orang beriman itu nggak punya maksiat, enggak. Bukan berarti orang yang bertakwa itu nggak ada maksiatnya, enggak. Ya. Waladina idza dzalamu anfusahum, ya. Waladina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Mereka yang waladina idza fa'alu fahisyah, jika mereka yang berbuat dosa kecil, aw dzalamu anfusahum, dosa besar, dzakarullah, mereka ingat Allah. Jadi, ada nggak orang beriman maksiat? Ada, bahkan dosa besar. Tapi apa? Dzakarullah, mereka langsung ingat Allah. Fastaghfaru lidzunubihim. Lalu mereka minta ampun, beristighfar. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Tapi habis begitu, walam yusirru ala ma fa'alu. Mereka tidak meneruskan kemaksiatan mereka. Itu bedanya. Nah, kalau orang beriman itu berbuat dosa. Cuman beda dengan orang yang ahli maksiat. Kalau ahli maksiat terus. Saya pernah baca itu, setelah mumpung saya pernah baca hadis. Apakah orang yang sedang melakukan maksiat? Tidak. Jadi pada waktu orang melakukan maksiat, berarti imannya lagi zero. Oh, benar. Itu hadis Al-Bukhari, ya. Rasul sampaikan gini, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Ya, orang yang berzina ketika pas berzina itu bukan orang beriman. Ya. Wala yashrabul khamra hina yashrab wa huwa mu'min. Ketika minum khamr, pas minum khamr dia bukan orang beriman. Artinya bukan berarti imannya sedang hilang dengan tajwid, bukan, ya. Maksudnya beriman di sini adalah ketika dia melakukan itu sedang tidak merasa dilihat Allah. Ya. Tidak merasa dilihat Allah, bukan berarti imannya hilang. Zero iman. Kalau kita bilang zero iman berarti langsung dia kufur, berarti kita khawarij. Ya. Berarti kalau dia masih ada iman, Ustaz, pasti dia takut sama Allah. Tapi memang orang itu imannya itu baru tingkat Islam. Ada yang sampai tingkat iman, ada yang sampai tingkat ihsan, ya kan? Mungkin yang mau orang beriman kayak yang ihsan semua, nggak mungkin ya. Ada yang cuma Islam tok. Ada yang sampai iman, sampai ada ihsan. Nah, jadi memang gitu. Cuman dasar imannya itu masih ada, kecuali jika satu hal, dia menganggap minum khamar itu halal atau berzina itu halal. Nanti masuknya ke kufur i'rad. Nanti di sini kita terangin. Insyaallah. Jadi seharusnya takut dong sama Allah. Benar, takut sama Allah.
Ya. Tapi waktu itu dia lagi nggak ingat sama Allah, maka dia dari beriman. Jadi saya kasih contoh yang lain. Apa namanya? Man syahida an la ilaha illallah wa anni rasulullah dakhala jannah. Siapa yang bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku adalah Rasulullah, dakhala jannah. Dia masuk surga. Akhirnya Abu Dar ngomong, wa in zana wa in sarak. Meskipun dia berzina dan dia mencuri, kata Rasulullah, wa in zana wa in sarak. Meskipun dia berzina, meskipun dia mencuri. Abu Dar nggak terima. Aku masuk neraka dulu. Kan pasti ngerti itu deh. Ya, nanti masuk neraka dulu tapi ya. Karena maunya Abu Dar sama kayak maunya Umi, orangnya ihsan semua, tapi enggak semua begitu. Wa in zana wa in sarak. Meskipun berzina, meskipun mencuri. Wa in zana wa in sarak, kata Rasulullah. Sampai 3 kali Abu Dar mengatakan wa in zana wa in sarak. Kata Rasulullah yang ketiga, Rasulullah sebel juga sama Abu Dar. Wa in radima anfu Abi Dar. Meskipun Abu Dar enggak suka. Wa in radima anfu Abi Dar. Jadi begitu. Ya. Subhanallah. Jadi nah, apakah masuk neraka dulu? Nanti tergantung ketika pas akhir hayatnya. Ketika pas akhir hayatnya itu ternyata diterima tobatnya sama Allah, selesai nggak, belum masuk neraka dulu. Tapi kalau belum diterima tobatnya, belum diampuni, jangankan di neraka, dikubur saja masih disiksa dulu. Tapi siksanya siksa yang berhenti. Siksa yang berhenti. Nah, jadi gini, siksa kubur itu ada yang berhenti, ada yang terus. Yang terus itu orang musyrik dan orang kafir. Tapi orang beriman bisa berhenti. Orang beriman yang masih punya maksiat. Contoh, tahu kan hadis sahih riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW pernah melatih 2 kuburan. Dua-duanya disiksa. Yang satu gara-gara nggak pernah cebok. Ya, soalnya kalau naik truknya lewat langsung jurus. Yang satu suka ngadu domba, suka bikin berantem. Tapi ingat ya, ngadu domba itu nggak harus usus gini, enggak. Ususnya cuma satu ke satu orang bisa. Jadi cuma bilang, tuh fulan tuh nggak suka sama kamu gini-gini. Akhirnya berantem, itu sudah termasuk ngadu domba. Nggak perlu ke yang dia juga, ke satu orang aja udah masuk. Tapi Rasulullah ngasih syafaat. Mereka masih punya iman. Mereka masih punya iman. Kalau nggak punya iman nggak mungkin dikasih syafaat. Masih punya iman maka dikasih syafaat. Berhenti. Gimana cara berhenti yang lain? Kalau dia masih punya amal jariah, oke. Sedekahnya. Jadi ketika pas adab muncul, sedekahnya menghalangi. Dia baca surat Al-Mulk. Gitu ya. Barakallahu fikum. Bukan menghapus dosa sih sebenarnya, menghalangi azab. Itu yang lebih tepat ya. Di dalam hadis riwayat Baihaqi dalam sunannya dikatakan begini dari Ibnu Mas'ud, ada seseorang jenazah diletakkan di liang lahat, kemudian muncul azab dari kanan, Al-Mulk datang. Kamu tidak bisa masuk karena dia suka membaca aku di dunia. Lalu datang dari arah dada, dari arah bawah dulu, dari arah bawah dihalangi lagi, kamu tidak bisa masuk. Kemudian dari arah dada, kamu tidak bisa masuk. Jadi Al-Mulk menghalangi dari azab kubur. Maka itu Ibnu Mas'ud mengatakan dalam riwayat yang lain, kunna nusammiha al-munjiyah al-mani'ah. Dulu kami pada era Rasulullah menamakan Al-Mulk sebagai al-munjiyah, sang penyelamat, al-mani'ah yang menahan, masih menahan dari azab. Gitu. Jadi biasanya tidak azab, masih ada maksiatnya gara-gara Al-Mulk. Gara-gara sedekah
Gara-gara sedekah juga. Laula akhartani ila ajalin qarib fa'as saddaqa wa akum minas sholihin. Ya Allah, undurkan sebentar saja supaya aku bisa fa'as saddaqa bersedekah. Wa akum minas sholihin, dan aku menjadi orang soleh. Kenapa di sini dalam ayat ini dikatakan aku bersedekah, bukan aku sholat, aku baca Quran, aku haji, aku umrah. Kenapa sedekah? Karena sedekah itu menghalangi dari azab kubur. Maka dikisahkan dari salaf, ini saya sih ceritakan sedikit. Ada seorang saudagar, ya, dia sibuk bisnis. Ketika sibuk bisnis, dia mau segera ke keluar kota, ada meminta-minta, dia ngasih sepotong roti aja, ya, sepotong roti kepada ibu-ibu tua peminta-minta, dia kasih. Setelah itu dia meninggal. Ternyata si saudagar ini meninggal. Ketika masih meninggal, hartanya yang sebanyak itu tidak bisa menyelamatkan dia dari azab kubur. Ternyata yang menyelamatkan dia dari azab kubur adalah sepotong roti tadi. Jadi ketika masa azab hadir, sepotong roti tadi hadir untuk menghalangi. Ketika azab hadir, menghalangi lagi. Allah. Ya, kita nggak tahu. Bisa jadi sepotong roti yang kita kasih kepada orang yang sedang kelaparan, lalu dia bisa melanjutkan hidupnya dengan sepotong itu, bisa jadi itu menyelamatkan kita dari azab kubur. Maka jangan jadi orang yang medit, jangan jadi orang yang pelit. Itu orang yang pelit itu mukanya aja nggak enak dilihat. Iya, lihat aja. Coba aja kalau orang dermawan, wah wajahnya berseri, ya enggak enak dilihat. Medit, nggak enak, sepet. Itu jadi kedermawanan itu manfaatnya dunia akhirat. Manfaatnya dunia akhirat. Allah. Sedikit sebelum saya lanjutin ya. Jadi ada seorang ulama namanya Syekh Muhammad Al-Hasan Ad-Dadawi Asy-Syanqiti. Beliau menceritakan bahwa di Riyadh, ya, itu ada kuburan, ya. Itu ada kuburan. Penjaga kuburan ini melihat ketika malam Jumat itu ada muncul api dari salah satu kuburan, dan itu menyembur dengan semburan yang tinggi. La haula wala quwata illa billah. Padahal di situ tidak ada sesuatu yang bisa terbakar, enggak ada. Siapapun yang pernah masuk ke kuburan saya, pernah masuk ke baki enggak? Enggak ada apa-apa kan? Enggak ada kertas, enggak ada daun, enggak ada. Semua gitu, enggak mungkin. Nah, tapi ini menyembur. Akhirnya dia bilang ke teman-temannya, aku melihat ada semburan api dari salah satu kuburan. Enggak mungkin. Mungkin ada sesuatu yang terbakar. Kalau bakar gimana? Kalian tahu sendiri kuburan kita kayak gimana? Udah gini aja, kalau kalian nggak percaya, malam Jumat berikutnya saya akan ajak kalian. Akhirnya diajaklah, ya. Ternyata benar mereka berjamaah melihat api yang menyembur dari, ya, kuburan itu. Naudzubillah. Akhirnya mereka datang ke Mufti Saudi, yaitu Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Ya, mereka minta fatwa sama Syekh bin Baz, wahai Syekh, kami melihat begini. Maka Syekh bin Baz mengatakan, tasaddaqu anhu, bersedekahlah kalian untuk penghuni kubur itu. Nah, penting nih. Meskipun mungkin tidak ada hubungan kerabat. Jadi mengirim pahala apapun tidak dikaitkan dengan kerabat. Jadi banyak yang salah paham. Meskipun nggak ada kerabat sama sekali, kita kok ngirim pahala tetap nyampe. Kata Syekh bin Baz, bersedekahlah untuk penghuni kubur yang tadi terbakar tadi. Akhirnya mereka bersedekah.
Malam Jumat berikutnya mereka kumpul lagi, melihat lagi. Apinya itu redup. Allahu Akbar. Apinya redup. Masya Allah. Coba itu. Itu sedekah tuh. Apalagi kita punya sedekah jariah. Allahu Akbar. Coba. Nanti di kuburnya enak. Apalagi ada orang-orang yang bersedekah untuk kita. Wah, itu Masya Allah. Itu Masya Allah. Gitu. Maka itu barakallahu fikum, kita harus berpikir sedekah jariah apa yang kita bisa lakukan. Saya sudah pernah terangkan panjang lebar. Sedekah jariah itu apa aja? Ya. Barakallahu fikum. Bisa ilmu, bisa apa semuanya. Nanti lihat catatannya. Yang dulu bolos nyontek. Ya. Oke, kita lanjut. Masih ada waktu. Oke. Oke, jadi karena hati yang mati tadi berkaitan dengan apa? Kufur. Iya. Jadi kufur. Karena hati mati berkaitan dengan kufur, maka kita harus jelasin kufur. Nah, kufur itu intinya adalah apabila dilakukan, ya, dia keluar dari keimanan menuju kekufuran. Udah kufur, kalau udah kufur itu udah nggak beriman, kan? Ya, udah nggak beriman. Kalau dia nggak beriman, berarti hatinya hati yang mati tadi. Naudzubillah min dzalik. Ya. Pertama disebut dengan kufur ingkar. Oh, dicatat ya? Allah Akbar. Ya. Jika melakukan salah satu dari kekufuran, ya, maka dia sudah berpindah dari iman menuju kufur, gitu. Udah kufur dia, udah nggak dianggap beriman lagi, udah nggak dianggap. Bedanya kufur sama kafir apa, Ustaz? Ya kufur itu perbuatan. Nah, itu maksud saya. Oke. Kalau kafir, nah ini pelaku ya, pelaku. Oke. Kalau kufur predikatnya gitu. Perbuatan. Ya, predikat juga predikat. Iya, predikat. Koruptor korupsi gitu. Ya. Koruptor korupsi, ya gitu. Nah, orangnya koruptor, pelakunya korupsi. Nah, kufur pelaku, perilaku, kafir pelaku. Ya, orangnya. Oke, jadi nggak disebut iman lagi kalau melakukan beberapa hal ini. Pertama, kufur ingkar. Ya, disebut kufur ingkar. Nah, kufur ingkar ini biasa juga disebut kufur takdzib. Takdzib. Apa itu? Mendustakan. Apa sih mendustakan itu? Nggak percaya gitu. Nggak percaya. Dia menduakan gitu kan. Oh enggak, kalau menduakan beda lagi. Kalau menduakan nanti syirik. Oke, baik, udah begitu. Kalau mendustakan itu beda lagi. Mendustakan itu nggak percaya. Ini mujizat nih, Rasulullah udah ngasih tahu ini mujizat. Ah, nggak percaya. Isra Mi'raj nih, nggak percaya. Itu mendustakan. Paham ya? Gitu. Nggak meyakini. Ya, pinter sih. Tidak meyakini. Oke. Benar. Ini lebih tepat nih daripada tidak percaya. Tidak meyakini.
Ya, ibu-ibu di sini mah pintar-pintar ya, Mi. Oh. Apa mendustakan, tidak meyakini itu terhadap apa? Terhadap mukjizat Rasulullah atau Gini, kebenaran pakai di bawah Rasul. setiap oke. Ini pertanyaannya bagus ini. Oke, takdzib ini dalam dua hal. Bagus pertanyaan. Ini pertama terhadap khobar, berita Rasulullah. Oke. Barakallahu khobar itu. Yang kedua adalah syariat. Ya, syariat itu ajaran gampangnya. Oke. Gitu ya. Ini tadi kok nggak ditanya, mungkin saya nggak jelasin nih. Jadi berita ini ya, berita itu terbagi menjadi 3. Berita yang telah lalu, berita yang telah lalu, ya. Telah lalu, misalkan Nabi Muhammad cerita, dulu ada Nabi Yusuf begini. Meskipun kita nggak pernah ketemu Nabi Yusuf, tapi Rasulullah yang mengabarkan ada Nabi Yusuf. Percaya nggak? Percaya. Kalau kita nggak percaya sama Rasulullah, kufur. Selesai ya? yang bawa tahalu ya? Hah? Yang bawa tahalu ya? Telah lalu. Tulisannya digedein lagi, Ustaz. Telah lalu. Ini yang sedang terjadi. Yang kedua, sedang terjadi. Kok sedang terjadi itu pada masa Rasulullah dulu, tapi ya. Dulu, Rasulullah mengatakan, ini sedang terjadi ini. Rasulullah ngasih tahu gitu, harus percaya. Ya. Oke. Terus habis itu akan datang. Akan datang. Datang ini termasuk hal-hal yang sifatnya akhirat. Ya. Rasulullah apapun Rasulullah ngasih tahu, Allah begini, Allah begitu, malaikat begini, malaikat begitu, percaya aja. Ya. Dulu Nabi Adam begini, percaya aja. Nanti akhirat, nanti akan ada neraka, nanti akan ada sirat, nanti akan ada haud. Apa itu haud? Telaga. Masya Allah. Telaganya Rasulullah, haud. Nanti akan ada mizan. Apa itu mizan? Timbangan. Nanti akan ada hisab. Dan seterusnya. Percaya nggak percaya? Ini khobar. Gitu. Sedang terjadi itu Pas Rasulullah ngasih tahu. Nggak terjadi di kita, nggak. Pada zaman Rasulullah. Kalau pada zaman Rasulullah dulu, gitu. Tuh pada bisa jawab. Berarti nggak merhatiin dong. sedang terjadi kan pertama kan telah lalu, kalau dalam bahasa Indonesia udah lewat nih past tense. Berarti kan continuous nih, jadi masih udah berlalu tapi masih terjadi gitu. Ya. Bu Guru mau kita main tadi. Punya argumen. Oke. Ini sudah? Oke. Enggak, saya takutnya sama Umi doang di sini. Yang lain enggak. Oke, ajaran ya. Ya dua, yang perintah maupun larangan. Perintah maupun larangan. Udah, pokoknya perintah sama larangan bener aja, dibenerin aja, jangan didustakan, nggak diyakini. Pokoknya perintah Rasulullah pasti bener, larangannya Rasulullah pasti bener. Gitu.
Pasti benar. Ya. Oke ya. Ini kan sekarang lagi rame juga kaum boti. Tahu nggak kaum boti? Kaum bonceng 3. Boti itu bonceng 3 nih. Wah, ternyata ada yang belain. Mereka bilang, wah itu kan Allah sudah ciptakannya orang memiliki tabiat itu. Masa pakai nama Allah? Haram aja ngapain? Pakai itu. Ada yang bilang gini, itu kan sama-sama ciptaan Tuhan ya. Coba orang ajar. Itu ciptaan Tuhan ya. Coba bayangin. Itu ucapan itu kita khawatir udah sampai. Iya. Gini ya, perlu diperhatikan. Pokoknya setiap perintah Allah, perintah Rasulullah, ya, setiap larangan Allah, setiap larangan Rasulullah, kita paham nggak paham, lakuin. Paham nggak paham, lakuin. Ada ilmiahnya nggak ada ilmiahnya, lakuin. Samina wa ta'ala. Jadi pahami ya. Pokoknya pasti benar, nggak mungkin nggak. Gitu ya. Tahu nggak? Saya baca satu buku judulnya Nahwal Islamil Haq, ya. Ditulis oleh orang Mesir namanya Syekh Profesor Dr. Abdul Aziz Al-Arusi. Beliau mengatakan bahwa tahu tidak apa bedanya ketaatan kepada Allah, ya, dan ketaatan kepada manusia. Ya. Kalau taat sama Allah itu kebaikannya balik kepada yang menaati. Untuk kemaslahatan yang menaati. Kalau ketaatan kepada manusia pasti kepada yang ditaati. Itu bedanya. Kalau kita taat sama Allah pasti yang balik gitu. Udah ya. Udah pintar-pintar sih. Pulang yuk. Oh gitu. Oke, kufur ingkar. Barakallahu. Kemudian kufur syak. Ya, syak. Apa itu syak? Ragu-ragu. Jadi jangankan ingkar, jangankan mengingkari, jangankan tidak meyakini tadi. Cuman ragu-ragu aja bisa kufur. Ya. Hanya gara-gara ragu-ragu aja bisa kufur. Maka jangan pernah ragu-ragu, nggak boleh. Ya. Kan terjadi nih. Kalau orang yang dia itu mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ternyata dia masih ragu-ragu dengan Rasulullah, masih ragu-ragu dengan Al-Quran, masih ragu-ragu dengan akhirat, berarti dia belum masuk Islam. Maaf, bukan masuk Islam ya, belum beriman. Udah Islam tapi belum beriman. Kalau belum beriman berarti masih kufur. Jadi Islam hanya di hadapan manusia saja, tapi di hadapan Allah belum. Gitu ya. Na'udzubillah. Lanjut. Ini kufur syak gampang. Ya. Kemudian kufur apa? Istikbar. Apa itu kufur istikbar? Sombong. Wow. Kufurnya gara-gara sombong. Apa itu kufur sombong? Hati meyakini, ya. Hati meyakini, tapi tidak mau mengikuti. Hati meyakini tapi tidak mau mengikuti. Contoh
siapa? Ya Abu Jahal sama Abu Lahab itu. Walid bin Mughirah, Fir'aun. Kira-kira Fir'aun yakin nggak Nabi Musa benar? Yakin. Ya, Barakallahu. Coba buka surat An-Naml. Surat ke-27. Ayat 14. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa 'uluwa fanzur kaifa kana 'aqibatul mufsidin. Wajahadu biha, dan mereka mengingkarinya karena kedoliman dan kesombongannya. Wastaiqanatha anfusuhum, padahal hati mereka meyakini kebenarannya tuh. Hati meyakini, ya. Ayatnya 14. Ayatnya 14. Ya. Iya, nggak mau ngikuti, nggak mau melaksanakan, ya. Jadi di sini ini berbicara tentang Fir'aun, ya. Ini berbicara tentang Fir'aun dan bala tentaranya. Itu. Jadi hati mereka yakin, tapi mereka sombong. Sama. Dengan Yahudi pun sama. Apa namanya? Di Israel sekarang, di negara Israel sekarang banyak pohon-pohon gorkot, ya. Banyak pohon gorkot. Mereka belajar juga Islam. Dan mereka yakin juga Rasulullah itu benar yakin. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Jadi orang Yahudi itu mengenal Nabi Muhammad sebagaimana mengenal anak mereka sendiri. Anak-anak mereka sendiri. Kama ya'rifuna abna'ahum, kata Allah. Seperti mereka kenal anak mereka sendiri. Jadi kenal betul. Oh, ini benar-benar Rasul. Benar-benar Rasul. Akhir zaman ini Muhammad ini benar. Sebagaimana ditulis dalam Taurat maupun Injil semuanya. Mereka tahu pendeta-pendeta itu semua. Tapi kalau yang tidak sombong seperti Waraqah bin Naufal itu, nggak sombong. Andai kata aku masih hidup, aku akan bela kamu. Kata Waraqah bin Naufal. Maka yang pertama kali mengimani kenabian Nabi Muhammad adalah Waraqah. Yang mengimani kerasulan Nabi Muhammad pertama kali Khadijah. Gitu. Kalau yang pertama kali kenabian, ya, paham namanya. Oh, jadi beda antara kenabian dan kerasulan. Itu Waraqah itu. Jadi Waraqah Muslim nggak berarti? Iman nggak berarti? Iman. Ya. Itu ahlul kitab yang tidak ada kesombongan. Ya ada kesombongan. Itu. Mereka mau memerangi. Kafir nih. Kafir. Kenapa? Karena syarat iman itu hati meyakini, lisan mengucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah, dan dia mengikuti Nabi Muhammad SAW, wal baraknya harus jelas. Gitu. Syarat dan ketentuan berlaku. Kalau cuma hati saja itu dianggap beriman, itu kelompok sesat Murji'ah. Ya, kelompok sesat Murji'ah. Mereka bilang Fir'aun Muslim. Apa namanya? Soalnya hatinya yakin. Mereka juga bilang apa namanya? Iblis Muslim. Soalnya apa? Hatinya yakin, masih ngaku sebagai Rob. Ya iya, tapi perbuatannya enggak. Jadi gini, Rob itu artinya apa, Rob? Pengatur. Iblis itu nggak punya adab. Nggak punya adabnya apa? Qala Rabbi, wahai Robku, wahai pengaturku. Tapi nggak mau diatur. Nggak mau diatur. Gitu ya. Nggak mau diatur. Gitu. Jadi beda.
Sehingga siapapun yang cuman hatinya saja yang meyakini tapi lisan tidak mengucapkan, ya, perbuatan juga tidak mau mengikuti Rasulullah SAW, maka mereka adalah orang-orang yang kufur, dan kufur istikbar. Jadi gini, Abu Thalib sebenarnya yakin nggak? Yakin, tapi nggak mau ngucapin syahadat. Sebenarnya Abu Jahal apa termasuk, Abu Lahab termasuk, Walid bin Mughirah juga termasuk, ya, sampai disebutkan ayat-ayatnya. Jadi sampai ada turun ayat tabat ada Abi Lahab wa tab, gara-gara sombongnya itu, ya, naudzubillah min dzalik. Ini kufur istikbar, ya. Tadi itu saya mau ngomong apa ya? Lupa ya. Ya, nanti kalau keinget saya tambahin ini ya. Nanti sama Suri tadi tambahin. Istikbar, oke. Kemudian kufur i'rad. I'rad itu artinya membangkang, ya. Ya, membangkang. Membangkangnya gini. Jadi itu melawan. Jadi gimana ya? Kita bahasakan. Ini kita kasih contoh aja lah. Suruh sholat nggak mau sholat, membangkang gitu. Sholat nggak mau sholat. Suruh zakat nggak mau zakat. Pada zamannya siapa orang-orang nggak mau bayar zakat? Pada zamannya Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Jadi pada waktu Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, terus ada satu kaum, ya, kaum itu nggak mau bayar zakat. Nggak maunya apa? Ngomongnya gini. Dulu waktu Rasulullah hidup kami bayar zakat. Setelah Rasulullah meninggal nggak perlu bayar zakat. Ini namanya kufur i'rad. Diperangi nggak sama Abu Bakar? Diperangi sama Abu Bakar. Ya, kata Abu Bakar, la uqatilanna man farraqa baina sholati wa zakat. Sungguh aku akan perangi siapa yang beda-bedakan antara sholat dan zakat. Dan Abu Bakar sendiri langsung turun. Tahu nggak? Ya, mereka yang nolak zakat tadi, ya, kan masih ada tersisa sebagian masih hidup. Mereka kalau tobat dikasih syarat sama Abu Bakar. Syaratnya apa? Syaratnya adalah kalian harus meyakini bahwa siapapun yang terbunuh gara-gara tidak mau bayar zakat, finnar, di neraka, kafir di neraka. Itu namanya kufur i'rad, bangkang, nggak mau, ya. Terutama yang membangkang arkanul Islam dan arkanul iman, khususnya ya, khususnya di arkanul Islam deh. Kok arkanul iman mah nanti. Arkanul Islam. Terutama di situ. Gak mau haji termasuk. Jika di pemerintahan Islam ada satu kelompok, misalkan Syiah misalnya. Syiah ngomong, kita nggak perlu haji nggak perlu ke Mekah, hajinya kemana tahu? Ke Karbala namanya, ya, Karbala. Jadi mereka punya kota suci sendiri, namanya Karbala. Kalau ini pemerintahan kaum muslimin nih, ternyata ada satu kelompok mereka nggak mau haji, jadi udah i'rad nih, kufur i'rad nih, bilangnya ke Karbala, diperangi nggak? Perangi. Sama. Jadi pokoknya sholat, puasa, zakat, haji, semuanya rukun Islam semua. Nggak mau karena i'rad, perangi.
Syiah termasuk. Seharusnya Syiah itu perangi seharusnya. Seharusnya apa diperangi? Yang Karbala itu tadi bisa ada seperti itu. Oh gitu ya. Jadi gini, yang diagung-agungkan oleh Syiah itu siapa? Ali, Hasan, Husain. Terus 12 imam berikutnya. Habis Husain Ali Zainal Abidin. Habis itu Muhammad Al-Baqir. Habis itu Ja'far Shadiq. Terus sampai 12. Nah, Husain itu cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu terbunuh di mana? Karbala. Terbunuh itu di Karbala. Karbala sekarang masuknya ke negara Irak. Ya. Nah, jadi Iran sama Irak itu kan? Enggak. Kita nggak bicara perang. Petanya gimana ya? Kira-kira gini, ini Iraknya nih. Ini di sini Irannya. Nah, itu nanti ada Najaf, ada Karbala, ada apa? Itu Teheran dan ini. Ini ada kota-kota sucinya tuh. Oh, kota-kota suci mereka. Oh, kita kan punya Mekah Madinah. Mereka punya Karbala sama Najaf. Gitu kira-kira. Nah, Karbala ini mereka bikin apa? Bikin Ka'bah sendiri di Karbala. Muter. Jadi nggak perlu ke Mekah. Coba bayangin. Ada tandingannya. Dan ternyata Syiah di Indonesia ini juga semakin hari malah semakin banyak. Na'udzubillah min dzalik. Ya, barakallahu. Lanjut. Nomor 5. Kufrun nifaq. Nah, ini kufrun nifaq nih. Kufur kemunafikan. Ya. Kufur kemunafikan. Nah, kufur kemunafikan ini ya idharul iman wa ibtalul kufri, ya. Menampakkan iman menutupi kekufuran. Ya. Jadi kelihatannya apa ya? Mungkin pakai peci, mungkin pakai jubah, mungkin jenggotnya 1 meter gini. Tapi subhanallah, kufurnya ditutup-tutupi. Ya, tutupnya apa? Kufurnya ditutup-tutupi. Yang paling inti dari kufur nifaq itu adalah apa? Membenci Islam dan kaum muslimin. Membenci Islam dan kaum muslimin. Terus membela kafirin. Jadi kalau ada orang kafir dia bilang, iya, itu. Jadi ada orang kafir belain terus. Tapi kok Islam dan kaum muslimin disalah-salahin terus. Ya. Ini nih kelakuannya liberalnya. Itu. Jadi kelakuannya orang munafikin pada zaman Rasulullah sampai sekarang kerjaannya ini. Bahkan Rasulullah dicela sama mereka. Dicaci maki. Kafirin. Membela kafirin. Ya. Jadi kok orang kafir dibela. Mereka bersekongkol sama orang Yahudi, sama orang musyrik, bersekongkol untuk nyerang kaum muslimin. Tuh. Na'udzubillah min dzalik. Ini bahaya sekali nih. Orang munafik ini nih. Bahaya sekali. Jadi ketika pas orang
Orang munafik itu keliru walak wal baroknya ya. Walak baroknya keliru. Iya. Ustaz, mungkin ada sebagian dari kita nih yang nggak tahu apa nih wal-wal itu. Oh, apa itu walak? Tahu Mi, tahu. Walak apa walak? Wah, belum. Oh, ternyata belum tahu Mi. Walak itu loyalitas. Ya. Jadi barok itu berlepas diri, permusuhan, kebencian, ya. Yang diwalak malah kafir, yang dibarok malah muslim. Ini munafik ini. Ini munafik. Jadi gitu. Iya, jadi wala itu gak berpihakan. Iya, benar, keberpihakan. Ya, barakallahu. Ada gubernur kafir, ya. Ada gubernur, calon gubernur kafir, yang satu kafir, yang satu muslim, ya. Partai Islam malah dukung yang kafir, ya. Benderanya hijau, dalamnya merah, partai semangka. Partai semangka, gimana nih, bingung kita. Kok bisa nih partai-partai hijau ini kok tiba-tiba dukungnya malah orang kafir. Jadi selama ini mereka itu bilangnya demi umat, demi muslimin, ya pret. Kok demi umat, demi muslimin pasti yang dibilang muslim. Tuh, coba kita khawatir loh, itu termasuk kemunafikan loh. Bukan khawatir, itu kemunafikan. Itu kemunafikan. Hati-hati. Ya, hati-hati betul. Ya. Jadi seperti itu. Ini kan cuma urusan politik. Emang Islam nggak ngurusin politik? Islam itu ngurusin semuanya. Rasulullah ngurusin politik nggak? Ngurusin lah. Belum kirim surat, bikin perjanjian sama negara-negara tetangga, itu semua politik. Ya kan? Siapa yang menjadi pemimpin, orang yang adil, orang yang tidak adil, itu politik. Islam itu ngurusin itu semua. Politik diurusin, sosial diurusin, pendidikan diurusin, militer diurusin, kesehatan diurusin, ekonomi diurusin, semuanya diurusin sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu namanya udkhulu fisilmi kafah. Dalam aspek apapun ada Islamnya di situ. Aspek apapun ada Islamnya. Ini kan cuma urusan politik. Yang nggak harus juga yang muslim yang kita naikkan. Sontoloyo. Jadi keliru ini cara memahaminya, keliru. Ya, walak baroknya nggak ada. Keberpihakannya terhadap Allah, Rasulnya, ya kaum muslimin, kitabullah. Itu. Jadi seperti itu. Nah, baik. Saya rasa itu ya. Berpikir masih ada waktu 20 menit untuk tanya jawab. Silahkan jika ada pertanyaan kita jawab insyaallah. Baik, silakan. Saya mau tanya, belum paham ya. Ini ada dua pendapat masalah qalbul mayit. Hati yang mati. Apakah juga bisa dialami oleh muslimin? Tidak kafir. Kalau kafir udah pasti ya. Kalau kafir pasti dia mati. Apa itu bisa terjadi pada muslim? Oleh sana. Oke, baik. Barakallahu. Jadi kalau yang dijelaskan oleh misalkan Syekh Dr. Ahmad Farid As-Sakandari dan para ulama yang saya baca terkait hati yang mati itu orang kafir. Kalau ada seorang muslim, ya, seorang muslim yang hati yang mati itu pasti berpindah dari Islam menuju kekufuran. Ya, sebenarnya mungkin tampaknya saja yang Islam dari dohir, KTP-nya saja, yang dohir saja.
hanya saja sangat mungkin hatinya itu menyimpan kekufuran hingga pada akhirnya kekufuran itu tampak. Gitu. Karena tadi kita bahas qalbun mayyit, hati yang mati itu ketika pas seseorang itu tidak menerima kebenaran. Kalau orang tidak mau menerima kebenaran, berarti dia tidak memiliki iman. Sehingga dia dari wilayah iman ini sudah berpindah kufur. Karena ada juga fenomena murtad. Ya. Kalau sampai terjadi enggak dianggap muslim. Dia berpindah sini. Ya, dia berpindah. Naudzubillah min dzalik. Jika terjadi gitu ya. Maka dari itu naudzubillah min dzalik ya. Tapi apakah mungkin itu terjadi? Terjadi. Kita buka ayatnya. Silahkan buka surat ya Maryam. Ya. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wa taba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Sebentar. Ayat 59. Maryam 59. Maryam 59. Maryam 59. Nah, Maryam 59 ini coba fakhalafa min ba'dihim, lalu muncul satu generasi min ba'dihim setelah mereka khalfun, generasi yang buruk. Mereka ngerjakannya apa yang sifat mereka? Adaa'us shalah. Mengabaikan salat. Oke. Khalfun adaa'us shalah wa taba'us syahawat. Itu ngikuti syahwat. Fasawfa yalqawna ghayya. Mereka akan menemui kesesatan. Jadi ternyata oke. Bandingkan dengan ayat tadi ya, ulaika fi dhalalim mubin. Dikaitkan dengan surat Az-Zumar ayat 22 tadi. Az-Zumar 22 tadi, hati yang keras itu sesat, ya enggak? Fi dhalalim mubin. Oke? Jadi kalau orang itu baru mengabaikan sholat dalam arti masih sedikit-sedikit, mungkin dia ini sebenarnya masih sakit nih hatinya sakit ya, syahwat sakit, mengabaikan sholatnya terus, kemudian syahwatnya terus, ya kan? Sesat. Di sini udah mulai mati nih hatinya. Naudzubillah min dzalik. Jadi ya, kalau dikatakan orang beriman misalkan hatinya mati, enggak. Tapi kalau seorang muslim bertahap menuju hati mati, bisa enggak? Bisa. Ini dijelaskan dalam surat Maryam 59 nih. Sholat diabaikan, malas. Udah malas, banyak maksiat. Habis itu sesat deh. Terjadi enggak? Terjadi. Perempuan dia enggak pernah sholat, sukanya nongkrong. Habis begitu pacaran. Habis pacaran hamil 2 nikah. Ditolak sama keluarganya. Habis ditolak sama keluarganya, dia kabur dari rumah. Dia hidup sendiri bersama anak hasil zina tadi, naudzubillah. Akhirnya apa? Dia nyesel, aku nggak mau lagi. Ternyata apa? Didirikan sama laki-laki lagi ternyata.
Habis didekati sama laki-laki lagi, dia berzina lagi, naudzubillah. Apa namanya? Nggak mau tanggung jawab lagi. Didatangi sama orang Kristen. Dia bilang, udahlah, aku yang nanggung semua kebutuhan hidup kamu, persalinan kamu, semuanya. Coba bayangin. Akhirnya apa? Dia masuk Kristen. Ketika pas persalinan, ya, dia sudah dibaptis. Terus ketika pas dia lahiran, anaknya hidup tapi dia meninggal dunia. Naudzubillah min dzalik. Coba, itu pasti gara-gara ini nih. Gara-gara nggak sholat, gara-gara ikuti syahwat. Akhirnya, Nafsu ya. nafsu. Ini. Kalau syahwat itu tendensinya Kemaksiatan. Gitu. Sudah paham ya? Ini berproses nih. Menuju hati yang mati itu berproses. Maka hati-hati ya. Maka hati. Termasuk ya. Kallabal rona ala qulubihim makanu yaksibun ya, autobiography itu. Jadi ada hati yang disebut dengan ron. Apa itu ron? Ya, jadi hati yang tertutupi oleh kegelapan. Makanu yaksibun, gara-gara apa yang mereka lakukan. Jadi perbuatan buruk menjadikan titik hitam terus hingga akhirnya hatinya gelap. Bisa dipahami ya? Gitu. Jadi mungkin seorang muslim bisa jadi berproses menuju hati mati. Itu mungkin saya rasa itu lebih tepat. Ya, terima kasih Bu. Ya, silakan Bu Guru. Gimana? Masih belum nyambung. Oh ya. Yang saya mau tanya, ini yang kufur membangkang. Misalnya kata Islam itu esensinya itu di mana sih bedanya ya dengan yang kufur ingkar yang khususnya syariat dan ajaran mengenai perintah dan larangan. Sama bukan kalau sama apa beda sih? Tadi ceritanya bisa. Oke, baik. Jadi gini. Oke. Sebenarnya kufur nifaq itu maksudnya menampakkan iman tetapi menutupi kekufuran. Maksudnya dia seolah-olah beriman tapi apa memang dia beriman tapi menutupi kekufuran atau seolah-olah beriman. Seolah-olah doang. Seolah-olah. Oke. Menampakkan iman dinding juga. Ya. Oke, baik. Jadi gini, kalau yang kufur ingkar tadi, meskipun nih, kalau kufur ingkar itu kaitannya dengan hati aja. Dia sholat, dia haji, dia apa, ya kan? Tapi gara-gara apa? Tapi hati nggak meyakini, hati nggak yakin, gitu. Itu ingkar. Tapi kalau yang erot nggak mau ngerjain, ngebangkang, nggak mau ngerjain, maka diperangi sama Abu Bakar tadi kan? Diperangi sama Abu Bakar, nggak mau haji kayak orang Syiah, diperangi. Gitu. Itu i'rad. Jadi kalau i'rad itu sudah tampak sampai perbuatan. Ya. Realisasikan dengan nggak mau gitu. Tapi kalau ingkar, meskipun dia ngelakuin tapi hatinya ingkar, itu dia baru ingkar tapi belum i'rad. Tapi kalau masalah hati dia ingkar atau enggak kan nggak tahu kita, nggak tahu. Ya, ingkar hati, i'rad sampai tampak, gitu, sampai ada implementasinya, gitu. Ya, oke. Masih ada waktu 8 menit. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya menanyakan tentang hukum
syahadat awal. Hukum syahadat awal. Tapi kalau kita lupa syahadat awal tuh boleh lanjut apa? Oh, tasyahud. Oh, tasyahud. Iya, iya. Baik. Jadi tasyahud awal ya. Jadi tasyahud awal itu termasuk wajibat, bukan rukun. Apa itu wajibat ya? Apa bedanya rukun sama wajibat? Kalau rukun itu ditinggalkan baik lupa maupun sengaja batal. Kalau wajibat, kalau dia tinggalkan secara sengaja itu batal. Tapi kalau lupa tidak batal, tapi harus diulangi dengan harus ditutup dengan sujud sahwi. Nah, di antara wajibat tadi adalah tasyahud awal. Tasyahud awal itu bukan rukun, tapi wajibat. Jadi ketika pas ibu lupa, lanjut aja. Lanjut aja. Gini. Misalkan nih, ibu rakaat kedua. Kan udah selesai nih rakaat kedua nih. Seharusnya kan duduk kan? Gitu. Kalau ibu gini langsung gini, baru gini, duduk aja lagi. Oke? Atau gini, baru gini, udah duduk lagi. Tapi kalau udah ke duduknya udah enggak, berdiri, udah tegak nih. Tadi kan lupa ya. Lupa saat awal. Lanjut. Oke? Nanti pas rakaat keempat udah mau salam nih. Sujud sahwi. Allahu akbar. Subhanallah. Allahu akbar rabbikfirli. Allahu akbar. Subhanallah. Allahu akbar. Rabbikfirli. Assalamualaikum. Gitu ya. Jadi itu tasyahud awal. Gitu. Jadi tasyahud awal itu wajibat sehingga bisa ditutup dengan sujud sahwi. Apa yang bisa ditutup dengan sujud sahwi? Takbir selain takbiratul ihram. Ya, ketika pas sujud lupa takbir. Langsung gitu. Takbir. Kok lupa rakaat? Bukan dong. Itu lain. Ini pertama. Yang kedua, ini kita bicara wajibat, jangan kayak yang lain dulu. Allahu akbar ya, selain takbiratul ihram. Kok takbiratul ihram wajib? Ya, wajib. Bukan wajib, rukun, maaf. Terus sami Allah liman hamidah. Ketika sami Allah hamidah malah Allahu akbar. Berarti nanti sujud sahwi. Seharusnya sami Allahu liman hamidah. Malah Allahu akbar. Lupa. Berarti nanti sujud sahwi. Ketiga, Rabbana walakal hamdu. Rabbana walakal hamdu itu juga wajibat. Oke. Kemudian doa rukuk subhanallahil azim itu wajibat. Diam aja. Sami Allah liman hamidah. Loh, tadi belum baca. Ya. Subhanallahil azim. Kemudian doa sujud subhanallahil a'la. Oke? Kemudian Rabbi firli. Ucapan Rabbi firli itu duduk di antara doa sujud. Ya, kemudian tahiyat awal itu atau tasyahud awal. Nah, tadi itu kalau lupa ditutup dengan sujud sahwi. Itu namanya wajibat. Namanya apa? Wajibat. Ya. Kalau kita lupa tasyahud awal kan berarti mengurangi rakaat tambahin atau gimana? Enggak. Itu tidak mengurangi rakaat apapun. Enggak. Kan bukannya tadi udah belum ya, tapi dianggap langsung rakaat ketiga. Itu tidak mengurangi rakaat apapun. Itu ya. Sah. Cukup ditutup dengan sujud sahwi. Loh kok begitu? Karena itu terjadi.
pada Rasulullah SAW. Rasulullah lupa tasyahud awal. Hadisnya sahih riwayat Muslim. Ya, dalam sahihnya Rasulullah lupa tasyahud awal. Lalu beliau sujud sahwi. Gitu, paham ya? Gitu. Kalau yang harus diganti tambah rakaat itu gimana Ustaz? Seperti apa? Oke. Apa aja yang harus kita satu sapi kita sholat lagi nambah aja. Oke. Apabila rukun rukunnya yang kurang. Apabila rukunnya yang kurang. Apa rukun yang kurang? Al-Fatihah. Jadi pas rakaat ketiga diam. Itu gak baca Fatihah. Itu berarti harus nambah. Oke. Lupa ruku. Nah, langsung sujud. Gitu. Lupa ruku. Berarti itu lupa ruku. Gitu. Lupa duduk. Paham lupa duduk ya? Jadi sujudnya cuma sekali. Habis itu langsung berdiri lagi. Lupa duduk. Kalau lupa bacaan duduknya wajibat. Kalau lupa duduknya rukun, harus mengulangi satu rakaat. Ya. Tapi kalau lupa tasyahud ya, itu wajib. Ada di sini ada riwayat Muslim dalam sahihnya. Gitu ya. Bayarnya pakai sujud sahwi doang. Udah lunas. Udah lunas. Ada lagi? Oh, udah. Ya, silakan Bu. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya tapi ini nggak ada kaitannya dengan materi yang tadi ya. Nggak apa-apa. Ini yang sholat juga nggak ada kaitannya. Ini Pak Ustaz, ini mumpung saya belum meninggal. Umur panjang Bu, amin. Semua yang di sini umur panjang, solehah semua. Saya mau nanya, saya bingung nih, antara ini sebenarnya ada dalilnya apa enggak, apa cuma budaya gitu. Seperti kalau ada si meninggal nih, ibu-ibu tuh disuruh bikin onceng-oncengan. Ya. Diazanin. Ajarannya tuh. Karena dari dulu sampai hari ini saya masih lihat yang kayak begitu. Nah, suaminya yang meninggal, saya berlihat. Suaminya meninggal, saya berlihat. Kamu boleh diajarin gitu. Jadi saya kaget. Boleh gitu. Jadi saya mau nanya. Ya. Oke, baik. Ayo selanjutnya. Kita umpamanya nih, umpama nih. Suami sama anak yang meninggal. Kita boleh ikut ke kubur sama enggak. Baik. Kalau suami meninggal katanya itu masuk meninggal kita nggak boleh ikut ke kubur atau Jadi gini, mereka yang melakukan itu salah tafsir. Jadi Rasulullah SAW kan melakukan ya. Jadi pelepah kurma itu ditempelin kan. Gantinya apa? Bunga gitu. Pokoknya segala sesuatu yang masih hidup, masih basah gitu. Ini ditanyakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ada dalam satu kitab judulnya Sab'una Su'alan fi Ahkamil Janaiz. Jadi beliau mengatakan itu tidak boleh dilakukan oleh selain Rasulullah SAW. Termasuk bunga-bunga itu. Kenapa? Karena Rasulullah melakukan itu sebagai syafaat. Dan beliau tahu, diberitahu oleh Jibril bahwa di situ sedang ada yang disiksa. Kalau kita melakukan itu sama saja kita suudzon bahwa seolah-olah yang sedang kita kasih syafaat itu disiksa gitu. Itu. Jadi nggak perlu.
Azan bagaimana? Azan juga begitu. Tanyakan kepada Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, beliau mengatakan tidak ada, ya, tidak ada. Mereka salah takwil. Mereka mengatakan bahwa orang itu ketika pas hidup pertama kali lahir di dunia diadzani, maka ketika pas mengakhiri hidup juga harus diadzani. Itu keliru tafsir, itu salah menafsirkan. Karena azan itu gunanya untuk memberitahu sholat sekaligus, ya, panggilan untuk sholat, panggilan atau pemberitahuan sholat. Sehingga ya itu tidak ada dalilnya. Namun, jika itu semua dikerjakan sah, penguburannya tetap sah, paham ya maksudnya? Jadi ya itu nggak ada dalilnya ya. Gini, apa namanya, untuk mengadzani, ya, mengadzani di telinga bayi itu ada hadisnya, ada Tirmidzi dan hadisnya hasan. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dan kitab Tuhfatul Maulud fi Ahkamil Maulud itu termasuk yang menganjurkan. Syekh Shalih Al-Fauzan juga beliau menganjurkan. Meskipun ada sebagian ulama yang mengatakan itu hadisnya dhaif. Jadi, ya, ada dua pendapat ulama. Ada dua pendapat ulama. Ya, yang satu bilang dhaif, lemah, yang satu bilang sahih. Gitu. Kalau saya ditanya, ya, saya lebih cenderung sahih. Kok saya? Boleh. Saya punya ulamanya, punya Imam Al-Qayyim. Benar. Hadisnya ada, saya tahu. Ya. Berapa itu hadis At-Tirmidzi. Ulamanya sekarang ada Syekh Shalih Fauzan. Mufti Saudi sekarang. Oke. Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan hasan. Tapi yang iqamat itu hadisnya riwayat Abu Ya'la dan itu hadis maudhu. Itu. Jadi yang maudhu itu adalah iqamat. Tapi kalau adzan sahih. Gitu. Tahu Syekh Shalih Al-Fauzan, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya beliau mengatakan, kenapa seorang Syekh Utsaimin, beliau mengatakan supaya yang pertama kali didengar adalah lafaz Allah pertama, yang kedua untuk mengusir setan, ya kan gitu. Yang ketiga dia langsung diajak untuk beribadah saat dia lahir, untuk mengibadahi Allah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Banyak ulama gitu. Jadi wallahu a'lam bishawab, mereka yang mengatakan dhaif silahkan, ya, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau saya lebih cenderung yang sahih, ya, barakallahu. Saya bisa tunjukin kitab-kitabnya gitu. Kalau umpamanya ada bayi nih, tidak diazanin sama ayahnya, bukan berarti ayahnya itu mungkin nggak tahu gitu, dia apa namanya, satu dan lain hal, toh si anak ini apakah tetap nggak ada tendensi apa ya? Enggak apa-apa. Mau diadani silahkan, enggak diadani silahkan, tetap sah jadi anak. Gitu ya, masya Allah. Ya, semoga manfaat semuanya. Barakallahu. Baik, alhamdulillah alamin. Ya, kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad innaka Hamidum Majid. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.